Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Hari ini saya Kak Ami bersama Dokter Arifian Erlangga. Erlangga, THT ya. Dokter spesialis THT ya, Dok Iya, ya. iya. Oke. Oke, salam sehat untuk sahabat semuanya yang ada di eh, TVNU dan juga sahabat-sahabat Anissa dimanapun Anda berada. Nah, kali ini kita akan membahas tentang tenggorokan. Nah, saya langsung sapa dulu dengan Dr. Arifian Erlangga. Selamat siang, sehat Selamat dok? siang, alhamdulillah sehat. Oke, dokter, Mm-mm, ini terkait dengan tenggorokan nih dok ya. mm-mm. Nah, di sini kita akan membahas yaitu amandel dok. Ya, Oh ya, mandul. atau istilahnya tonsilitis ya dok ya. Mm-mm. Nah, tuh bisa dijelaskan ke sahabat-sahabat semuanya dokter, apa itu amandel itu dok? Ya, terima kasih. Amandel itu memang satu organ yang ada di tenggorok kita. Kalau untuk bahasa awamnya memang uh, jadi amandel itu kalau yang dilihat sama masyarakat biasanya benjolan yang ada di kanan kirinya tekak atau mungkin ada yang nyebut intil-intil ya yang di tengah. Oh iya. Itu kanan kiri ada yang nggak ada benjolannya, ada yang benjolannya. Nah, itu amandel seperti itu. Cuman kalau dari sisi medis, sebenarnya kita menyebutnya memang tonsil ya. Tonsil itu ada 4 sebenarnya. Memang yang kelihatan cuma ada 2 kanan kiri. Padahal ada satu di atas sama ada satu di bawah. Yang satu di atas itu di belakang lubang hidung ini terus sampai Iya. mentok itu ada namanya tonsil adenoid. Kalau yang di bawah ini ada tonsil sublingual atau pangkal lidah. Sedangkan yang 2 yang secara umum terlihat mata telanjang itu namanya tonsil palatina kanan kiri. Kurang lebih seperti itu. Ha. Tuh, amandel itu sebenarnya semua punya ya dok ya, Ya gitu punya, ya. punya. Hmm. Dari lahir punya kita. Terus kalau penyebab sakitnya amandel itu biasanya dikarenakan apa ya dok ya? Nah, jadi sakit amandel pada dasarnya nyeri muncul itu karena ada peradangan ya. Jadi radang itu memang memang khas dari sifatnya radang tuh ada nyeri, ada panas, ada pembengkakan itu khas banget tiga. Makanya salah satunya itu yang muncul biasanya nyeri duluan. Soalnya kalau kalau di luar apa anggota apa misalnya di luar di kulit ini kan kita bisa lihat misalnya dia Nampak. bengkak nampak ya. Sedangkan kalau di dalam mulut itu mungkin lebih cenderung rasa mengganjal, baru nyerinya muncul atau sulit menelan. Yang khas banget dia rasakan untuk keluhannya ya memang nyeri itu yang muncul kayak gitu. Oke, dok ya. Mm-mm. Nah, biasanya itu dari gejala-gejala itu dok, biasanya itu berapa hari dok untuk penderita? Itu biasanya untuk gejala itu biasanya normalnya itu berapa hari itu? Sebenarnya Yang kalau umum, yang umum. ya kalau dibilang normalnya untuk sakit amandel ini sebenarnya luas ya. Saya bisa nyebutnya ada yang nyeri akut, ada yang nyeri kronis kayak gitu. Cuman kalau pada dasarnya memang nyeri yang timbul untuk menimbulkan pasien apa datang ke rumah sakit dan sebagainya 3 hari aja itu sudah bisa timbul. Sedangkan yang berlangsung secara kronis itu lebih ke arah amandelnya yang tadinya kecil lama-lama jadinya membesar. Jadi lebih sering muncul, lebih sering gampang sakit dan sebagainya. Hmm. Seperti itu ya. Oh ya, jadi amandel itu memang apa ya kayak maaf timbul tenggelam gitu ya. Jadi lebih sering Mm-mm. bengkak, kempes gitu atau gimana Nah, nih? yang timbul Hmm. tenggelam itu proses peradangan Oh gitu akutnya. ya. Jadi Hmm. proses peradangan akut itu bisa timbul apabila ada yang memicu radang. Nah, yang saya sebut, sedangkan yang saya sebut dengan penyakit kronisnya itu, amandel yang normalnya kecil, dia lama-lama bisa membesar. Jadi kayak semacam ya kita nyebutnya tumor tapi ada yang jinak, ada yang ganas kayak gitulah. Kalau peradangan amandel yang wajar itu rata-rata tuh dia membesar secara jinak. Nah, karena letaknya di tenggorok itu ada banyak hal yang bisa ditimbulkan dari pembesaran itu.
Salah satunya misalnya tidur mengorok, terus suaranya jadi mungkin terganggu, proses makan minum menelan jadi terganggu dan sebagainya. Mungkin nanti bisa saya terangkan lebih jelas nanti ya. Oh iya gitu ya. Terus dari eh, penderita amandel itu tadi, Mm. itu cara mengobatinya itu bagaimana dok? Selain mengkonsumsi obat, apakah ada tindakan lain seperti ada olahraga khusus seperti itu, atau minum air hangat atau bagaimana dok? Maksudnya Cara, mungkin lebih ke arah pencegahan eh, atau eh, dari, mengobatinya. mengobati, karena ini eh, apa pasien itu sudah sakit gitu, Oh, sudah sudah sakit. sudah menderita. Jadi kalau untuk yang peradangan akut memang yang paling wajar minum obat anti nyeri memang ya, yang paling tahap awal. Nah, nanti kan kita bisa lihat selanjutnya itu nyerinya itu seperti apa. Dan untuk membantu meredakan peradangannya sendiri memang ada obat kumur, misalnya obat kumur. Obat kumur sendiri ada macam-macam ya, ada yang mulai dari air garam, ada yang antiseptik, ada yang apa eh, antiseptik sendiri itu ada berbagai macam merek, mungkin sebut aja, boleh nyebut merek apa enggak ini? Kayaknya boleh Boleh aja ya. kayaknya sih ya. Mungkin yang kita sering dengar itu kumur betadin, Oh ada juga iya. tantum verde, ada dan sebagainya lah ya. Terus ada juga mungkin orang yang pakai air sirih, ada yang pakai air garam. Kalau air garam sendiri kalau secara medis kita pakai takarannya yang 0,9%. Cuman kalau yang bikin sendiri kan mungkin satu gelas dengan satu sendok teh garam lah, itu berapa persennya mungkin bisa lebih banyak, lebih sedikit dan sebagainya. Sedangkan kalau untuk kayak olahraga ya memang segala macam penyakit ya olahraga itu penting ya. Terus kalau masalah mengobati dan pencegahan mungkin dengan lebih banyak makan minum yang hangat ya, yang menghindari yang dingin, dingin sama yang terlalu asin, yang terlalu banyak penyedapnya dan sebagainya. Mungkin pedas juga mungkin ya dok. Pedas itu Pedas, pengaruh nggak sih dok kalau pedas ya, pedas itu yang ditimbulkan dari rasa pedas itu memang ada iritasi di mukosa. Jadi dia lebih cenderung memperberat kondisi. Yang secara langsung itu di amandelnya dia lebih iritatif. Yang secara tidak langsung pedas itu juga memicu asam lambung. Beberapa orang dengan asam lambung berlebih, asam lambungnya bisa naik sampai ke area tenggorok, ke hidung, bahkan ada yang mempengaruhi sampai telinga tengah, itu juga ada seperti itu. jadi memang harus dikontrol juga ya dok ya Mm-mm, untuk mm-mm. pedas asinnya juga dan dingin ya. Ah, benar Nah, sekali. nah ini ada pertanyaan lagi nih dok. Nih di masyarakat, nah umumnya di masyarakat Jawa, nah itu ada istilah pancingan dok. Nah Oh pancingan iya. itu kita saat nelan itu terasa sakit gitu, nyeri gitu, terus ada Ah, yang mengganjal. Nah itu apakah pancingan itu ada kaitannya dengan amandel atau berbeda atau bagaimana dok? memang kalau istilah awam itu sebenarnya bisa berarti luas, bahkan kalau yang saya pelajari kata pancingan itu ada yang bilang rasa panas di tenggorok, rasa nyeri di tenggorok, rasa apa nyeri saat menelan. Sedangkan untuk satu macam gejala saja itu yang bisa kita diagnosis, ya kita diagnosis tuh banyak banget kalau secara medis itu ya. Mulai dari misalnya radang di dinding tenggorok atau faringitis, radang di amandelnya sendiri tonsilitis. Terus misalnya kita nyebut reflux, jadi iritasi di dinding tenggorok yang disebabkan karena paparan asam lambung, itu juga nyeri tenggorok. Tenggoroknya normal tapi ada sakit gigi yang akhirnya kuman-kumannya ke tenggorok, itu juga nanti nyeri telan bisa. Orang makan ikan atau ayam tulangnya tertelan nancep di situ ya pancingan juga, Gitu ya nyeri dok telan, ya. nyeri tenggorok juga. Dan memang jadi kalau saya sebut ada hubungannya ya ada kaitannya, ada salah satunya penyebabnya dari amandel. Cuman kalau mau nyebut pancingan pasti amandel ya bukan, belum Bukan ya, tentu beda ya. ya dok ya pasti ya. Bisa
bisa lain hal bisa nantinya. gitu. Mm-mm. Nah, ini ada pertanyaan lagi. Apakah amandel itu bisa menular, Dok? Oh ya, ini Barangkali dari gelasnya atau sendoknya seperti itu. ini bagus sebenarnya anunya ya pertanyaannya. Jadi kalau dibahas lebih dalam itu eh, kalau amandel sendiri orang yang punya punya pembesaran amandel, dia tuh amandelnya dia tuh dia bisa membawa kuman. Jadi bisa jadi atau enggak gini, orang yang dengan amandel itu di satu kondisi dia bisa lebih mudah tertular penyakit. Hmm, Jadi karena kondisi amandelnya mudah radang, iya. mungkin teman sebayanya yang terpapar kuman yang sama, dia tidak sakit tapi dia sendiri akhirnya jatuh sakit, lebih mudah sakit. Terus yang kedua, ada juga yang kondisinya dia itu dengan kondisi amandelnya itu jadi tempat sarang kuman. Dia sendiri mungkin sudah kebal sama kuman itu, tapi dia kalau mendekati orang lain, anak itu tuh mesti kalau main sama ini mesti sakit. Itu Hmm, ada yang kayak gitu. Istilahnya kita nyebutnya carrier atau pembawa kuman. Nah, kalau sudah ada tanda-tanda seperti itu ya memang harus konsultasi ke THT. Jadi istilahnya si anak yang punya sakit amandel itu jadi penyebar penyakit istilahnya, jadi oh iya. menulari ke teman-temannya. Padahal dia sendiri nggak sakit. Jadi kondisinya memang beda-beda, luas. Amandel itu sangat luas kita ininya. Bahkan orang tua yang dengan kanker di amandelnya itu juga ada. Jadi kita nyebutnya ya sakit amandel tapi karena keganasan kayak gitu. Hmm, Ada juga yang sakit amandel itu karena peradangan akut, ada yang peradangan kronis dan sebagainya. Penanganannya pun juga beda-beda. Mulai dari yang cuman kita kasih obat pereda nyeri saja tanpa operasi, ada yang dengan operasi, ada juga yang sampai kemoterapi kayak gitu. Ada memang luas banget gitu. gitu. Jadi seperti halnya yang dokter sampaikan tadi kayak apa sampai apa tumbuh apa benjolan gitu itu bisa disebabkan awalnya gitu mungkin ya dok gitu dok Jadi memang amandel itu apa sebenarnya organ ya. aktif yang pada saat kita masih bayi itu dia bertugas bertugas apa ya, sebagai daya tahan tubuh kita yang utama masih soalnya bayi itu masih belum ada daya tahan tubuh yang di peredaran darahnya itu belum belum aktif ya istilahnya masih masih belum kuat. Jadi yang benar-benar apa benar-benar aktif menahan kuman, virus, penyakit dan sebagainya ya amandel kita itu. Tadi kan saya bilang ada 4 ya. Iya. Satu di sini, ada 2 di sini. Jadi dia memang kayak lingkaran cincin Hmm, akhirnya. Bentuk cincin ada yang masuk lewat hidung sama mulut ya disaring sama amandel itu. Terus begitu sering nangkep kuman, itu amandelnya sendiri dia bisa mengalami proses peradangan dan dia bisa ukuran organnya itu bisa makin besar tapi besarnya tuh bukan berarti besar kayak massa otot yang solid tebal tapi makin ringkih malah dalamnya itu jadi lebih banyak rongga-rongganya karena membesarnya seperti itu akhirnya semakin dia membesar malah semakin mudah ditempati kuman juga akhirnya gitu. jadi kalau secara visualnya itu si amandel ini itu sebenarnya filternya gitu ya dok ya jadi Mm-mm. daya tahan tubuh itu Ah, dari situ iya, iya, iya. Seperti ya. itu. Oke dokter, nah ini ada lagi nih dok, nah terkait dengan amandel. Nah, ini ada pertanyaan juga dari teman saya itu Mm-mm. mendengkur atau ngorok, Dok. Oh iya, iya, Nah, itu bagus, bagus. apakah ada kaitannya dan itu bagaimana sih kok bisa ngorok gitu? Mm-mm. Padahal niatnya sih tidur biasa, nggak ada niatan untuk ngorok, tapi ketika sudah terlelap suara itu keluar gitu. Benar. Hmm, Memang itu bagaimana? pada dasarnya kalau kita sedang tidur, kita tuh membutuhkan asupan oksigen yang cukup ya. Oksigennya itu memang masuk dari hidung. Yang utama sebenarnya secara tidak sadar kita lewat hidung.
Nah, lewat hidung itu ada berbagai macam sumbatan. Jadi ada amandel yang saya bikin di belakang hidung namanya tonsil adenoid. Mm. Itu kalau mengalami pembesaran, dia juga menjadi sumbatan saat kita tidur. Bahkan saat bangun pun ada yang adenoidnya membesar sangat parah, itu dia gejalanya bahkan nggak bisa nafas lewat hidung. Jadi hidungnya dua-duanya buntu. Dia nafasnya selalu lewat mulut. Jadi apa, kondisi biasa itu dia mesti mangap terus Hmm, kayak gitu. iya, Apalagi pas tidur, dia pasti nggak bisa nafas lewat mulut, nggak lewat hidung. gitu. Nah, saat mendengkur itu asupan oksigen kita jadinya menurun. Akhirnya kualitas tidur juga menurun. Eh, Pas bangun tidur pagi biasanya bisa lebih lesu, bisa lebih sulit dibangunkan. Nah, selain yang adenoid tadi, bisa juga amandel yang dua yang di mulut tadi yang saya sebut namanya tonsil palatina. Itu kalau saking membesarnya, dia membesar ke belakang ya sama aja. Nggak perlu yang ini besar, yang dua itu besar pun malah lewat hidung dan mulut dia bisa bisa terganggu Oh nafasnya. gitu ya dok. Kayak gitu. Hmm. Nafas terganggu seperti itu malah dia lebih lebih jauh lebih sesek daripada yang ini kalau kalau sudah sangat besar. Sedangkan kalaupun bukan dari amandel juga tetap bisa. Jadi kalau ada peradangan atau pembengkakan di area tenggorok, tenggorok atau tenggorok bawah bisa karena paparan asam lambung, bisa karena misalnya apa benda asing dan sebagainya itu juga bisa. Atau kuman TBC dari paru-paru itu juga bisa mendengkur. Soalnya pada dasarnya orang yang mendengkur itu saluran nafas dari hidung dan mulut yang ke arah paru-paru itu menyempit, ada sumbatan. Apapun itu sumbatannya bisa membuat dia mendengkur. Seperti Ya, itu. ya. Berarti kalau gitu orang yang ngorok itu wajib wajib ya, harusnya itu konsultasi sama dokter gitu ya, ya, dok ya, harus Benar. diobati gitu ya dok ya, Ah, karena itu memang kondisi yang tubuh yang sedang tidak baik-baik saja sebenarnya itu. benar. Gitu ya, dok. Berarti bisa disembuhkan ya untuk mendengkur ya dok ya. Bisa, Ya. bisa. Mm. Oke, dokter ini ada pertanyaan lagi. Mm, Jika amandel sering bengkak, itu apakah bisa sembuh seperti semula tanpa dilakukan operasi? ah. Maksudnya itu mungkin sering bengkaknya itu sering kambuh mungkin dok maksudnya itu. Apakah harus operasi atau bagaimana dok Nah, penanganannya? sebenarnya kalau yang kita sebut operasi itu ada indikasi ya, indikasi operasi. Jadi kalau misalnya dia sering radang, sering nyeri tenggorok, bilangnya, oh iya saya sering nyeri tenggorok. Kalau nyeri tenggoroknya cuman radang biasa tanpa ada pembesaran amandel, mungkin apa ya, radang tenggorok yang disebabkan hal lain yang bukan karena amandel, bisa asam lambung, bisa dari sakit gigi, itu ya tanpa operasi bisa. Tapi kan kita harus nyembuhkan sakit lambungnya, kita harus nyembuhkan gigi lubangnya misalnya. Nah, sedangkan dia sering sakit tapi ternyata memang saya periksa amandelnya membesar. Dan itu sering sakitnya itu ada yang kita pakai kriteria memang dalam setahun itu bisa sampai 7 kali atau lebih atau enggak. Dan sakitnya itu sampai harus ngamar, sampai perlu antibiotik, injeksinya kayak gitu. Ada yang cuma 5 kali, tapi 5 kali itu dalam 3 tahun berturut-turut misalnya. Atau cuma 3 kali, setahun cuma 3 kali dok, tapi sudah 7 tahun ini itu mesti rutin 3 kali misalnya. Iya. Itu kan kita sudah harus berpikir, ini kalau memang amandelnya itu ada tanda-tanda yang indikasi ke arah sana, jadi maksudnya sering sakitnya itu ternyata memang sumbernya dari amandel, ya itu sudah salah satu indikasi untuk dilakukan operasi. Jadi saya nggak bisa secara umum, saya nggak bisa menjawab bisa atau enggak ya. Iya. Memang kalau kita berpikir siapa tahu penyebabnya bukan amandel ya bisa Iya. jadi dia sembuh sedia kala tanpa operasi gitu. Tapi kalau memang penyebabnya itu amandel dan ada indikasi, ya kita sampaikan kalau ini sebaiknya dioperasi, sebaiknya ya.
karena memang penyebabnya tidak selalu dari amandel tersebut ya, jadi bisa dari lambung ataupun Benar. gigi ya teman-teman ya. Jadi Mm-mm. lambung dan gigi itu juga harus sehat karena memang efeknya bisa kemana-mana gitu ya dok Iya, ya. ya, benar. Oke, oke dokter, ini ada lagi nih. Bagaimana cara mencegah amandel dan radang tenggorokan? Mencegahnya dok. Jadi mencegahnya jadi sebelum terjadi itu ya. Mm-mm. Baik, kalau sebelum terjadi memang eh, radang amandel sendiri itu ada pemicunya ya. Yang jelas ya gimana caranya kita harus tahu pemicunya itu. Kalau dia memang punya punya organ amandel yang membesar, rata-rata pemicunya minuman dingin atau makanan dingin kayak es krim. Terus yang bikin pemicu biar dia lebih lebih gampang radang itu juga ini natrium. Natrium itu zat yang ada pada garam. Jadi biasanya makanan yang asin atau yang berpenyedap tinggi kayak gitu ya. Makanya untuk mencegahnya biar nggak kejadian kayak gitu ya hindari makanan yang seperti itu tadi, es krim, minum es kan sering kali kalau sakit itu nggak boleh minum es, nggak boleh makan es krim, nggak boleh makanan yang misalnya yang goreng-gorengan atau yang banyak minyaknya kayak gitu, yang berpenyedap tinggi. Kita lebih cenderung menyarankan minum yang hangat, makanan yang hangat. Kalaupun makanan yang hangat ditunggu sampai suhu ruangan masih masih wajar nggak apa-apa. Soalnya amandel sendiri tuh kalau kena makanan yang hangat atau suhu ruangan, eh, dia pembuluh darahnya itu nggak mengkeret ya, nggak mengecil. Tapi kalau kena minuman dingin secara normal, pembuluh darah kita tuh kayak mengecil. Akhirnya amandel tadi kayak berkerut. Lah kerut-kerutnya itu yang gampang ditempati kayak sisa makanan, sisa ludah, terus akhirnya kuman-kuman berkembang biak di situ, Oh, akhirnya menimbulkan radang. Ya rata-rata seperti itu. Terus ya jaga stamina ya memang olahraga. Olahraga itu maksudnya untuk penyakit macam-macam ya memang iya, secara umum bisa betul. membantu. Jadi, Terus makanan yang bernutrisi baik, vitamin, mineral, jadi kayak sayur buah itu harus lebih banyak dikonsumsi daripada makanan yang berpengawet atau yang sudah diproses seperti kalengan, makanan instan itu juga harus dikurangi seperti itu. memang makanan itu merupakan pengaruh utama ya dok ya untuk Mm-mm. dari apa? Untuk kesehatan kita semua, utamanya untuk tenggorokan. Apalagi Mm-mm. kalau yang dingin karena mengkerut itu mungkin ada tekstur yang naik turun mungkin ya dok ya, jadi Ya, nyelip-nyelip di situ makanannya iya ya. benar-benar. Nah, dokter ini pertanyaan dari teman saya yang mondok ini itu terkait dengan ini dok. Namanya itu ada istilah gurah. Nah, Mm-mm. gurah itu memasukkan cairan ramuan ya, ke dalam hidung atau tenggorokan seperti itu. Nah, yang tujuannya itu untuk mengeluarkan cairan-cairan yang ada di dalam tenggorokan. Nah, itu maksud dan tujuannya itu sebenarnya biar katanya suaranya biar lebih jernih gitu. Apakah Mm-mm. benar mempunyai pengaruh seperti itu untuk gurah itu dan itu kinerja gurah itu sebenarnya bagaimana sih gitu loh? Gurah. Ya yang pernah saya baca itu gurah itu ada tanaman Sri Gunggu, Sri Oh, Gunggu apa ya? so, itu Sri anu Gunggu itu ramuan, iya iya. ramuan. Jadi Sri Gunggu sendiri itu ini ada anti radang, anti oksidan, anti rematik kayak gitu ya sejenis kayak gitu. Memang dia kalau dari penelitiannya tuh ada beberapa zat aktif ya. Salah satunya ya flavonoid, ada berbagai macam. Dan untuk mekanismenya sendiri kalau dimasukkan lewat hidung, itu gurah itu ada yang dipakai untuk mengobati sinus. Jadi maksudnya kalau Hmm. dimasukkan ke dalam hidung itu tujuannya biasanya untuk cuci hidung. Cuci hidung sendiri itu cairan yang dimasukkan lewat hidung itu tujuannya biar
lendir yang mengendap di dalam sinus itu biar tercuci, biar lebih encer, biar lebih mudah dikeluarkan. Jadi apa? Untuk disisihkan itu lebih mudah. Terus yang kedua, un- kalau hubungannya sama suara, kalau misalnya pada orang sinusitis sendiri itu kan ada lendir itu yang nggak pilek pilek nggak keluar lewat hidung luar, tapi dia juga bisa ngalir ke tenggorok. Jadi kalau belakang Hmm, hidung ke tenggorok, akhirnya dia bisa menimbulkan infeksi pada area pita suara sini. gitu. Yang biasanya suaranya merdu jadi lebih parau itu bisa. Nah, tujuannya kalaupun digurah itu bisa bisa ngurangi paparan lendir dan paparan kuman yang ke pita suara, oke. Mungkin bisa. Dan mungkin kalau gurahnya sendiri juga dipakai buat kumur, mungkin ya juga bisa ada antioksidan dan anti tadi kan yang saya sebutkan tadi ya, bahan aktifnya anti radang, antioksidan dan anti rematik itu. Sedangkan mekanisme lain yang dipakai untuk gurah tadi ada yang menghirup menghirup uap panas mungkin dengan ramuan dan sebagainya. Itu efeknya lebih ke arah kayak kalau di medis itu kita nebulasi. Nebulasi itu memang obat yang dimasukkan lewat lewat embun cairan yang diembunkan atau Ya. diuapkan kayak gitu. Hmm. Nah, yang perlu diperhatikan di sini kalau di bidang medis, di bidang THT itu kita lebih menyarankan cuci hidung untuk yang pengobatan pengobatan yang lagi aktif, kita memakai air yang steril. Jadi cairan fisiologis, air garam rata-rata air garam. Jadi kalaupun misalnya orangnya sudah sehat, oke lah pakai misalnya air matang dengan garam bikin sendirilah. Yang ditakutkan itu kalau yang gurah itu dia kan pakai akarnya tanaman sering tadi ya, sering Iya. atau apa itu ya. Ya. Dari situ tuh diambil kayak buihnya atau busanya nanti baru diolah dengan air entah itu air matang atau apalah. Kalau misalnya cairannya itu terkontaminasi, Hmm. nggak steril, jadi proses gurah itu bukannya mengobati tapi malah menambah menambah penyakit juga Iya. bisa, hati-hati. Hmm. Yang tadinya sehat-sehat aja malah justru kita memasukkan kuman-kuman ke dalam hidung, ke dalam mulut dan sebagainya. Jadi malah lebih sakit jadinya kondisinya. Kalau di bidang kami sih memang lebih aman tetap sesuai dengan ini ya, prosedur medis, terapi medis ya. Heeh, itu malah malah jauh lebih bagus kayak gitu. Intinya kita hati-hati gitu ya dok ya. Belum Mhm, tentu, maaf nih, apa yang dimasukkan ke dalam tubuh itu apakah mengandung kuman atau tidak, steril atau tidak, seperti mhm, itu. mhm, Dikhawatirkan kalau niat hati ingin membersihkan tapi malah kotor yang masuk gitu ya dok ya. mhm, mhm. Oke, oke dokter, ini ada satu lagi. Nah ini dok, eh, tips untuk merawat kesehatan tenggorokan. Jadi untuk sahabat-sahabat semuanya, biar tenggorokan selalu sehat dan apa ketika kita menyampaikan atau berkomunikasi itu bisa nyaman, itu bagaimana dok? Baik. Jadi tipsnya ya jaga makanan ya, makan minumnya yang Ya. bagus, yang hangat, terus olahraga. Ini juga kesehatan mulut juga Mulut harus ya. dijaga, sikat gigi yang rutin, mungkin kalau perlu kumur. Nah, kalau ada gigi lubang atau sakit gigi harus konsultasi dengan dokter gigi. Terus juga dari hidung juga bisa menimbulkan paparan pada tenggorok. Jadi kalau ada yang punya sakit gampang pilek, gampang buntu hidung, mungkin terpapar makanan tertentu, terpapar debu ya, monggo konsultasi dengan THT juga bisa. Jadi menjaga biar biar tetap sehat di tenggorok dan sekitarnya. Olahraga yang rutin juga, tidur yang cukup. Jadi
tidur yang baik sekitar 8 sampai 10 jam sehari ya. Jadi dengan mengurangi jam tidur, asam lambung juga bisa 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 produksinya berlebih dan menimbulkan paparan pada tenggorok juga. Kurang lebih mungkin seperti itu ya Iya. pada intinya ya, Iya, oke. kurang Mungkin lebih seperti itu. untuk stres gitu pengaruh nggak sih dok ke tenggorokan dok? Itu Stres ya stres juga ya. bisa Mm. bisa pengaruh juga. Hmm, Jadi kita memang harus tenang gitu ya dok ya, hmm, harus rajin healing mungkin dok. hmm. Oke, terima kasih dokter Arfian. Nanti untuk dokter Arfian sendiri prakteknya di Rumah Sakit Anissa ya dok ya. Hmm, Untuk hmm. jadwalnya gimana dok biasanya? Saya Senin sampai Jumat, sore sama malam ya. Jadi kalau Senin sama Jumatnya itu jam 6 sampai jam 8. Kalau yang Selasa, Rabu, Kamis jam 3 sampai jam 5 sore ya. Jadi yang Senin, Jumat itu malam, yang Selasa, Rabu, Kamis sore. Itu tadi sahabat, jika ingin berkonsultasi langsung kepada dokter Afian bisa datang ke Rumah Hmm. Sakit Anissa. Oke dokter, terima kasih Oh ya, atas makasih. waktunya. Semoga bermanfaat untuk masyarakat semuanya dan Amin, amin. sahabat-sahabat Anissa. Oke, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam. sehat dok. Oke, dadah.